Wahid, Isnain, Salasa, Iftahil Bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast RM Channel TV. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, afiat, penuh dengan berkah, dan semuanya dalam keadaan bahagia, insyaallah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dalam keadaan lindungan Allah dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus pantengin podcast channel RMTV. Ya, yang belum subscribe silakan subscribe, di like, di share, mudah-mudahan manfaat. Yang belum ngopi siapkan kopinya. Pencinta kopi hitam, tapi kopinya warna coklat ini. Ada yang ngopi dulu. Ayo antum sekalian ngopi dah bareng-bareng kita. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini podcast ini akan bahas tentang bagaimana kita bergaul, bersahabat, dan mencari sahabat yang sesuai dengan ajaran Islam. Kok begitu? Emang harus begitu? Iya, harus begitu. Karena kita ini cerminan teman kita. Kita cerminan teman kita. Kalau kita bergaul kepada orang atau tukang parfum, maka sedikit banyak kita akan merasakan wanginya parfum. Kalau kita bergaul dengan tukang ikan, maka sedikit banyak kita akan bau amis, ya, merasakan bau amis begitu. Jadi memang kita mesti pintar-pintar kita mencari kawan, mencari sahabat, nggak sembarangan. Sebab kalau kita nggak pintar-pintar mencari sahabat, mencari kawan, nanti tabiat kita bakal mengikuti tabiat kawan kita, sifat teman kita, cara sudut pandang teman kita, itu pengaruh itu. Kalau kita berteman kepada teman yang memiliki tabiat atau sifat yang buruk, maka sifat kita akan mengikuti itu. Cara pandang kita, cara pola pikir kita bakal ngikutin tuh, ya, kepada teman yang memiliki sifat dan tabiat yang buruk. Tapi kalau kita berteman kepada orang yang baik, teman yang baik, kawan yang baik, maka sifat, pola pikir pun sama, ya, akan mempengaruhi daripada pola pikir dan sifat kita, ya. Jadi kalau bicara bergaul, kita bergaul kepada siapapun. Kalau bicara kenal, kita kenal kepada siapapun, harus kenal. Karena kita kan manusia sosial, ya, harus mengenal satu sama lain, membutuhkan satu sama lain. Kita nggak bisa antipati, diem di rumah aja nggak bergaul, repot nanti saat kita punya kebutuhan, saat kita ada sesuatu yang bersifat urgent, siapa yang nolong kita kalau bukan teman terdekat kita atau tetangga kita gitu. Ya, cuman dalam hal ini kita memang kudu harus teliti, harus betul-betul, ya, mencari dan menjadikan dia sebagai sahabat. Kalau kenal, silahkan kenal kepada siapapun. Mau yang sifatnya baik, yang sifatnya buruk, yang sifatnya begini, begitu, kenal. Tapi untuk dijadikan sebagai sahabat, harus mencari sahabat yang memiliki sifat dan tabiat yang lurus. Kalau itu harus, ya, gitu. Kalau buat temen, harus betul-betul kita mencari sahabat yang memiliki tabiat yang baik, sifat yang baik. Bakal kita ngikutin gitu. Kita bakal ngikutin tabiat yang baik begitu. Tapi kalau bicara kenal, siapapun kita harus kenal. Ya, kenapa? Kalau kita nggak kuat, kita bakal terjerumus. Kalau kita kuat, kita yang tarik dia menjadi lebih baik gitu. Tapi rata-rata kebanyakan
kitanya yang ketarik. Kalau ketarik kepada kebaikan, kalau ketariknya ikut melakukan kejahatan dan keburukan, ya naudzubillah. Ya, jadi bergaullah. Ya, sesuka hati kita deh. Kenal kepada siapapun. Tapi ingat, ya, kalau menjadikan sahabat itu harus orang-orang yang memiliki tabiat dan sifat yang lurus, yang baik. Ya, jangan asal sahabat, jangan. Gitu. Coba deh kalau kita punya sahabat, dia pengusaha, maka jiwa dan pola pikir kita pengennya usaha tuh. Ya, kalau kita berkawan kepada teman kita pekerja keras, sedikit banyak pola pikir kita, pandangan kita tuh, ya nggak jauh tuh kayak begitu. Ya, maka itulah sahabat. Sahabat adalah cerminan diri kita. Maka di dalam Islam, ulama itu memberikan tips buat kita untuk mencari sahabat, mencari kawan, mencari teman, ya sesuai dengan ajaran Islam. Di sini saya kutip dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim, ya. Di sini dikatakan fayan bagi ayakhtar al-mujidda, hendaknya kita memilih sahabat satu, al-mujidda, yang punya semangat juang, ya, yang punya semangat dalam hidup, ya. Berteman sama dia itu. Kalau ente berteman kepada orang yang semangat hidupnya, ya, nggak males, ente ikut-ikutan semangat begitu. Karena obrolan juga obrolan semangat biasanya, ya. Selain perbuatannya semangat gitu, ya, pasti obrolan semangat gitu. Karena memang jiwanya al-mujiddu, yaitu semangat dalam dirinya. Ya, al-mujiddu, semangat. Ya, kalau ente bergaul dengan teman yang memiliki sifat kaslan, malas, ente bakal ikut-ikutan malas. Tapi kalau kita bergaul kepada teman yang memiliki sifat semangat, maka kita akan ikut semangat. Ya, memiliki sifat, ya, memiliki teman yang memiliki sifat itu pejuang, bakal ikut kita tuh, ya, bakal ikut rajin, ya, bakal ikut semangat, gitu. Itu yang pertama. Wasahibat tabi'il mustaqim. Yang kedua, kita berteman kepada orang yang memiliki tabiat yang lurus tadi yang saya bilang, ya, sifatnya yang lurus, tabiatnya yang lurus, ya. Ada masih banyak orang kayak begitu. Nah, temenin tuh kayak dia, sahabat tuh, jadikan dia sebagai sahabat. Karena pola pikir kita, pemahaman kita, cara bicara kita lurus nanti, karena dia memiliki sifat dan tabiat yang lurus begitu. Jangan kita bergaul kepada orang yang punya pola pikirnya cuman pendek, ya, pendek nggak panjang. Kalau pola pikir orang pendek, ya, itu repot. Terlalu gampang dia memutuskan sesuatu tanpa dipertimbangkan, ya. Tapi kalau kita punya kawan, dia punya pola pikirnya panjang, maka dia akan berhati-hati, ya, akan berhati-hati memutuskan tentang satu perkara. Nggak buru-buru nih, hati-hati, lihat bagaimana situasi dan kondisinya, efeknya ntar bagaimana kalau begini, nanti kalau begini efeknya bagaimana. Tuh sahabat kita tuh yang memiliki tabiat yang mustaqim, yang lurus begitu. Jadi berkawanlah kepada orang kayak begini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal mutafahhim, ya, bergaulah kepada orang, bersahabatlah kepada seorang yang memiliki pemahaman, orang yang paham, maklumin, nah, gitu bahasanya, dia maklumin, dia pahamin keadaan kita, ya. Teman kayak begini udah jarang, sahabat kayak begini udah jarang, tapi masih ada, ya. Maka belajarlah kepada dia, bersahabatlah, berkawanlah kepada dia, agar kita menjadi orang-orang yang paham, bisa memaklumi keadaan. Kalau teman nggak bisa, jangan dipaksa.
Kalau teman nggak punya, jangan dipaksa. Kan bahasanya begitu. Dia memahami keadaan, ya, memahami keadaan kita, kita pun akan memahami keadaan dia. Nah, kalau kita bergaul kepada orang yang mutafahim, ya, yang memiliki pemahaman, memiliki maklum di hati, pun sama, nanti kita akan ikut tabiat kita tuh ke situ. Bakal ikut tabiat kita, ya. Gampang memahami orang, gampang memaklumi orang, keadaannya yang memang tidak mendukung, ya, jadi bijak nanti orang begitu. Wa yufirra minal kaslan, jauhkan teman yang memiliki sifat malas. Nah, hati-hati, ya, jauhin. Kalau kira-kira kita punya sahabat, teman yang malas, jauhin. Kenapa? Itu bakal nepak sama kita. Sifat malasnya bakal nepak ke kita, bakal ikut-ikutan malas kita. Iya, cukup kita kenal dia, kenal aja, ya, kenal aja gitu. Tapi jangan jadikan orang yang memiliki sifat pemalas itu sebagai teman, jangan. Wa yufirru minal kaslan, jauhkan. Di sini dalam kitab ini disuruh dijauhkan, jauhin. Teman yang malas menjauhin, jangan deketin. Nepak ntar malasnya. Ya, udah malas ibadah, malas nyari duit, udah parah. Ya, udah parah. Maka jauhkan. Ya, teman-teman atau orang-orang yang memiliki sifat pemalas, jangan jadikan dia sebagai teman, jangan. Kenal aja, cukup kenal. Ya, sapa, ngobrol biasa, tapi jangan dijadikan sebagai sahabat, jangan. Ya, sebab nanti akan ketepaan sifat malas di dalam diri kita. Wal mufsidi, wal mufsidi. Kemudian sahabat yang memiliki sifat tabiat perusak, suka bikin onar, suka bikin anarkis, jauhin. Nggak penting orang kayak begitu buat kita. Jangan dijadiin sahabat kayak begitu. Bikin ulah di kampung, bikin onar di kampung orang, bikin anarki di kampung orang, mabuk segala macam. Ya, mending mabuknya mabuk tanggung, ya enggak? Mabuk cuman 1,5 botol, reseknya sekampung begitu. Tinggalin. Jangan dijadikan sebagai kawan. Jangan dijadikan sebagai sahabat, jangan. Repot. Ya. Yang terakhir adalah wal fattan. Apa? Tukang fitnah. Tukang hasud, tukang fitnah, tukang gibah. Jangan jadiin temen. Jauhin. Penyakit buat ente. Walaupun ente nggak gibah, ente nggak fitnah, tapi ente denger gibahan dia, fitnahan dia, sama 11-12. Makanya jauhin deh. Ya. Kalau ada temen yang tukang fitnah, jauhin. Jangan jadikan sahabat, cukup kenal aja. Tukang fitnah, tukang hasud, ya. Kalau ngumpul sama dia maunya fitnah aja tuh orang. Kalau ngumpul sama dia maunya hasud aja sama orang, tinggalin. Itu penyakit buat hati kita. Akhirnya kita ikut-ikutan fitnah, ikut-ikutan jadi tukang hasud nanti. Ya, maka jauhkan. Jangan dijadikan sahabat dalam kehidupan kita. Ya, jadi inilah, ya, tips-tips dari Syekh Jarnuzi dalam kitab Ta'limut Ta'lim, bagaimana cara kita untuk menjadikan seorang itu sebagai sahabat. Ya. Ya, selain daripada itu jangan dijadikan sahabat, cukup kenal saja. Oke. Terima kasih banyak udah terus pantengin RM Channel TV. Jangan lupa dukung channel ini, mudah-mudahan manfaat ya buat kehidupan kita semua, karena banyak konten-konten yang akan saya berikan dalam hal itu berkaitan dengan kehidupan kita yang semuanya berkiblat kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti insya Allah kita akan obrol lagi, ya, lebih banyak lagi insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan setiap hari lah, ya, kita akan berikan podcast ataupun konten-konten terbaik buat umat. Ya, an-nasih yansuhu li nafsihi, kan begitu. Orang yang memberikan nasihat itu pada dasarnya dia sedang menasihati dirinya. Jadi kalau saya memberikan konten itu sebenarnya buat saya, ya, khususnya buat saya, umumnya buat para pendengar, begitu. Insyaallah mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
Oke, jumpa lagi nanti insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.